ngomongin cinta memang tiada habisnya. Nah makanya supaya omongan cinta kita lebih bermakna dan lebih berbobot, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Rusli. Apa kabar Pak Rusli? Ini sudah tidak asing lagi buat kita. Dan juga sudah ada Mbak Anna Surti, aku panggilnya Mbak Nina. Apa kabar Mbak Nina? Kabar baik. Mbak Nina ini kan adalah seorang psikolog, berarti kayaknya udah sering banget mendengarkan curhatan-curhatan nih seputar cinta dan juga keluarga. Mbak Nina, sebenarnya tuh urusan cinta ini, cinta yang seperti apa sih yang bisa bikin langgeng gitu loh Mbak? Iya nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang perwujudan cinta ya, sebenarnya kan kita pasti bisa bilang saling perhatian. Betul. Ya kan. Terus kemudian kita juga komunikasinya juga bagus ya. Biasanya tuh sebuah keluarga kalau misalnya mereka bisa menciptakan semacam kepastian ya, gitu buat keluarga itu, maka mereka juga jauh lebih nyaman hidupnya. Gitu. Kepastian ini bisa berupa adanya fasilitas gitu ya. Fasilitasnya tuh memang jelas ya, misalnya anak-anak tuh tinggal di sebuah rumah gitu. Kalau misalnya kita rumah aja nggak ada gitu misalnya kan, akan sulit sekali buat anak-anak ini untuk berkembang dengan baik ya. Atau kita tahu bahwa anak-anak kita bisa bersekolah di sekolah yang kita inginkan gitu. Tentunya itu juga jadi satu perwujudan cinta juga gitu. Dan dari orang langgeng tua dan kepada panjang anaknya. gitu ya Mbak ya. Itu Gak sesaat, bukan cinta sesaat. Bukan cinta sesaat. Tapi kalau ngomongin soal fasilitas berarti ya hubungannya dengan finansial dong ya Mbak ya? Salah satunya. Seberapa signifikan tuh finansial bisa mempengaruhi kelanggengan sebuah rumah tangga? Tahu nggak ya, ternyata ya ada data dari Badilak MA itu yang bilang bahwa penyebab perceraian ya yang terbesar itu salah satunya adalah soal keuangan. Waduh. Wah, Semuanya langsung mundur. Langsung. Tapi kita maju lagi. Gimana Kenapa maksudnya? begitu Mbak? Karena ternyata memang uang itu memang memegang satu peranan terpenting dalam hidup berkeluarga ya. Jadi kayak misalnya contohnya untuk kehidupan sehari-hari lah pastinya kita butuh uang ya untuk makan, untuk anak-anak sekolah ya, atau misalnya kalau ada yang sakit tentunya kita membutuhkan uang. Nah, tapi yang seringkali membuat pertengkaran dalam sebuah keluarga tuh adalah soal pendapatan juga pengeluarannya. Misalnya kalau istrinya sukanya belanja gitu ya, dan tanpa menyadari dia sebetulnya menghabiskan seluruh uangnya gitu ya. Tentunya suaminya juga pontang-panting kan untuk menyiapkan gitu. Atau sebaliknya mungkin suaminya misalnya punya banyak sekali tanggungan ya, keluarga besar semuanya harus minta uang dari penghasilan dia gitu ya. Tentunya si istri juga akan kesulitan untuk mengelola keuangan mereka. Belum lagi kalau misalnya ada yang sakit, apalagi kalau misalnya sakitnya juga sakit yang berat, tentunya akan dibutuhkan uang yang sangat besar untuk bisa terus memastikan kesehatan dari anggota keluarga yang sakit itu. Yang tadi gini, banyak berantem karena masalah uang. Kan pernah ada pepatah, ada uang abang sayang, ada uang abang melayang. Waduh, jangan ada uang dong. abang melayang. Jangan sampai melayang abangnya, nanti abang-abang lain datang. Iya, jangan bahaya-bahaya. Tapi aku mau nanya Pak Rusli lagi. Pak Rusli, memang perwujudan cinta itu hanya kepada pasangan semata? Ih, punya orang lain ya, punya pil nih pasti nih. Bukan, maksudnya kan anak ya Mbak Nina ya, tolong bantu saya dong. Tolong diajak curhat dulu deh nih. Nanti kita ketemu ya di belakang ya. Tuh kan. Gimana tuh Pak? Jadi wujud cinta kasih atau cinta tersebut itu kan bukan hanya kita bicara antara pasangan ya, tetapi juga antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua tentunya dalam hal ini. Jadi polis asuransi jiwa, polis asuransi kesehatan itu bisa menjadikan sebagai wujud cinta kita kepada orang yang kita cintai, pasangan atau anak kita atau keluarga kita. Iya, jadi seperti itu tuh ya, penting juga kita perhatikan tuh. Iya dong, jadi jangan cuma bilang sayang tapi ya mana wujudnya. Dan juga kan sebenarnya kalau kita ingin mengungkapkan sayang itu bukan cuma sama pasangan, kan kalau sudah menikah ada anak, ya kan, atau kalau belum menikah ada orang tua, ya kan. Ini Mbak Nina, kita juga senang nih tadi Mbak Nina udah sedikit ngobrol-ngobrol juga ya seputar perwujudan cinta itu sebenarnya emang harus yang cinta yang langgeng, dan juga perwujudan cinta kepada anak itu juga penting ya Mbak ya. Betul banget. Seperti apa sih Mbak yang harus kita berikan kepada anak-anak kita untuk mewujudkan rasa cinta dan sayang? Apakah dengan bilang, mami sayang sama kamu setiap hari? Kan enggak juga ya. Kalau makin lama makin gede anaknya bosen kan. Aduh mami aku udah tahu deh. Sebetulnya tetap bagus ya untuk tetap bilang I love you kepada anak-anak
kita. Tapi juga yang penting adalah kita juga memastikan bagaimana mereka ini melanjutkan masa depannya ya. Jadi kayak misalnya tadi kita menyiapkan fasilitas untuk mereka, tentunya juga bagaimana nanti mereka melanjutkan pendidikannya. Kalau misalnya mereka sakit, bagaimana supaya mereka bisa sembuh kembali. Itu semuanya juga kita pikirkan. Dan itu adalah salah satu bentuk perwujudan cinta dari orang tua kepada anaknya. Iya sih, ya kita harus perhatikan itu juga ya. Karena kan apalagi anak ini kan juga apa ya istilahnya memiliki masa depan juga, ya kan harus banget. kita jaga semuanya. Betul banget Enci. Wah, aku jadi kepikiran nih anak Pikiran istriku. apa? Kenapa? Gak pernah kamu perhatiin ya selama ini. Oh, Tapi tiba-tiba kepikiran kamu. Enggak, maksudnya takut kurang aja gitu, takut kurang cukup bentuk cinta kepada mereka. Ya udah nanti pas kamu mau ngajakin makan malam, pasti kan kamu mau dinner kan sama istri kamu kan. Kamu kasih hadiah tadi dong, polis asuransi. Karena pasti Pak Rusli bantuin ya, tolong ya Pak ya. Pasti. Kasih Siap. timnya Pak Rusli kan untuk supaya Asik. bantuin kamu. Tapi gini ngomong-ngomong, kita mau ucapin terima kasih dulu buat Mbak Nina. Terima kasih sudah Sama-sama. ngobrol-ngobrol di sini, menjelaskan kepada kita seputar ya cinta itu perwujudannya harus seperti apa. Habis yang satu ini, setelah yang satu ini, kita ingin mengajak Anda pemirsa untuk melihat perwujudan cinta yang tadi disampaikan Mbak Nina dari orang tua kepada anaknya. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang.